Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gunawan dari SMPN 1 Tambun Utara PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 LPTK Universitas Pasundan akan menampilkan tayangan peer teaching. Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng. Ini udah pada mandi ya? Udah, Pak. Wanginya kecium sampai sini. Ini gak mandi, Bu, Pak. Astagfirullahaladzim. Mati lampu Bapak kali di menyindir rumah. ya. Bapak menyindir ya. Nggak apa-apa, pakai minyak wangi saja. Minyak wangi yang banyak. Iya, minyak wangi yang banyak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta untuk ketua kelasnya memimpin doa. Silakan kepada Suhandi untuk memimpin doa di kelas. Baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran supaya kita lebih semangat, maka kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu nasionalnya yang berjudul Garuda Pancasila. Hafal semua? Hafal, Pak. Hafal, Pak. Hafal. Baik. Kalau hafal, silakan untuk dipimpin kelasnya oleh Erni. Siap, Bapak. Teman-teman, sebelum belajar agar kita semangat, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Anulah Patriot proklamasi, dia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila negara, rakyat rakyat adil makmur bersama, berikan bangsa. Ayo maju, Maju, ayo maju, maju, maju. Baik, terima kasih Erni sudah memimpin kelasnya untuk penyanyi. Kemudian sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu. Suhandi hadir, Pak. hadir. Rini Hadir, Pak. Erni ada? Oh, tadi yang memimpin ya Erni. Kemudian Rita Hadir, Pak. hadir. Lala Hadir, Pak. Nurul Pak. Titin Hadir, Pak. Kurnia Hadir, Pak. Siti Jaojah Hadir, Hasbi. Hadir, Bapak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir di kelas. Kemudian pada pembelajaran yang lalu itu kita tentang teks laporan hasil observasi. Pada pembelajaran yang lalu yang sudah kita bahas adalah tentang pengertian isi dari teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya kita akan melakukan atau menjawab soal dulu ya. Bapak akan memberikan soal untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, sebentar Bapak akan kirim. Baik, ini adalah
pembelajaran yang hari ini akan kita lakukan, lanjutkan dari yang lalu. Silakan kalian isi terlebih dahulu 4 soal berikut. Silakan dikerjakan. Ya, baik. Selesai. Silakan dikumpulkan untuk soalnya. Kemudian ini jawabannya kalau Bapak perhatikan dan Bapak lihat masih ada beberapa yang salah, ya. Kenapa? Karena memang pada materi yang barusan kalian kerjakan itu memang saat ini akan Bapak sampaikan materinya. Baik, untuk itu Bapak akan tayangkan dulu kenapa kalian tadi bisa salah, salahnya di mana. Bentar, Bapak akan share screen. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, Sudah. pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Benar atau tidak ya? Betul atau tidak? Oh betul. Ya, berarti kalau betul Bapak nggak salah kelas. Karena kalau salah berarti Bapak salah kelas nih. Nah, untuk teks laporan hasil observasi berikut adalah tujuan pembelajaran. Pada pertemuan lalu kita sudah menelaah isi dari teks laporan hasil observasi. Pada pembelajaran kali ini berarti kita akan apa? Ini yang poin 2. Menguraikan struktur Kebahasaan dan kebahasaan teks laporan hasil Teks observasi. laporan hasil observasi, benar sekali kalian semua. Berikutnya, di sini ada merencanakan penulisan teks LHO, Bapak singkat saja untuk mempercepat. Dan yang keempat, nanti menyusun teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum sampai langkah yang keempat, kita harus menyelesaikan satu persatu secara urut. Baik. Untuk struktur teks laporan hasil observasi itu terbagi 3. Anak-anak, ada definisi umum, deskripsi bagian, dan juga simpulan atau manfaat. Untuk definisi umum, sering disebut pernyataan umum yang membuat berbagai informasi umum. Di sini contohnya informasi tentang nama latin hewan atau tumbuhan, klasifikasi, dan juga asal-usulnya. Sebelum lanjut, untuk teks LHO ini, apa saja sih yang bisa dibahas? Nah, yang bisa dibahas itu banyak sekali. Bisa tentang hewan. Kalian di rumah punya hewan peliharaan? Punya, Pak. Punya. Tidak punya, Pak. Ayam. Ayam. Nah, contohnya burung. Suhandi Kucing, Pak. di rumah Burungnya ada hewan kabur, peliharaan. Pak. Burungnya kabur. kabur. Nggak dikandangin kali ya, Rita ya? Kucing. Dimakan kucing kali. Dimakan kucing, dimakan Di rumah kucingnya. saya ada kerbau, Pak. Ada kerbau. Wah, hebat. Wah, hebat Suhandi hebat. orang kaya ya. Orang kaya Suhandi itu. Pulang sekolah biasanya bermain dengan kerbau. Oh iya, tenang, tolong. tenang, udah. Minta maaf. Udah jangan berantem lagi, Tenang ya. Kita lanjut dulu. Setelah definisi umum, yang kedua adalah deskripsi manfaat. Nah, untuk struktur teks LHO yang kedua, deskripsi manfaat ini apa sih? Nah, deskripsi manfaat berisi hal-hal yang perlu dilaporkan dalam sebuah teks. Nah, pada teks ini menggambarkan secara khusus mengenai objek yang dibahas. Misalnya tadi, Suhandi punya kerbau, dijelaskan ciri kerbaunya bagaimana, warnanya, kemudian mungkin ukurannya, dan lain-lain. Ya. Kemudian kalau tumbuhan, bisa dijelaskan juga rinciannya, berwarna apa, ukurannya bagaimana.
selain hewan dan tumbuhan juga bisa buah-buahan ternyata ya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita jadikan teks laporan hasil observasi. Baik, Bapak lanjut lagi. Untuk struktur yang ketiga adalah simpulan atau manfaat. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat dari setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Nah, kemudian setelah tadi Bapak sampaikan struktur-strukturnya dan juga pengertiannya, berikut Bapak sampaikan contoh dari deskripsi umum, yaitu struktur yang pertama ya. Coba Bapak minta tolong kepada Rita untuk membaca yang paragraf pertamanya. Manggis dalam kurung Gracchinia mangostana L merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut dengan manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Ya, baik sekali. Nanti Bapak bahas. Kemudian masih ada lagi di bawah dibaca. Bapak minta tolong kepada Titin. Iya, Pak. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau itu termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Ya, baik. Sudah dibaca oleh kedua teman kalian dengan sangat baik. Nah, kenapa ini bisa dikatakan deskripsi umum? Tadi dalam penjelasannya, deskripsi umum itu dia yang menjelaskan informasi secara umum, ya, baik itu pengertiannya, kemudian juga nama latinnya, gitu, atau klasifikasinya juga bisa. Di sini klasifikasinya atau pembagian kelasnya bahwa manggis itu bisa berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Nah, makanya mungkin kalian pernah mendengar dalam sebuah pantun ada asam kandis, asam gelugur. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat kembali. Di sini ada contoh dari deskripsi bagian. Sekarang Bapak minta tolong kepada Siti Jaujah untuk membaca deskripsi bagian. Contoh deskripsi bagian. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun. Duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Ya, jadi yang mengeluarkan eksudat atau getah kuning apabila dilukai. Bukan hanya manusia saja yang menangis bila dilukai, tapi pohon juga menangis, tapi dia beda lagi dengan mengeluarkan eksudat getah kuning. Pernah melihat getah kalian? Pernah ya? Nah, supaya tidak Bapak jelaskan lagi. Nah, kemudian kenapa ini bisa dikatakan sebagai deskripsi bagian? Jadi deskripsi itu, kalau kalian masih ingat pada bab 1 untuk pelajaran bahasa Indonesia, kita mempelajari teks deskripsi. Teks deskripsi itu teks yang memberikan penggambaran ya. Nah, jadi ini adalah penggambaran bagian-bagian dalam objek yang diobservasinya. Di sini kutipan contohnya adalah yang Bapak ambil dari pohon dan daun manggis. Walaupun masih banyak sekali yang bisa dideskripsikan. Ada lagi selain pohon dan daunnya, apalagi sih kira-kira yang bisa dideskripsikan untuk buah manggis? Buahnya. Nah, bisa dideskripsikan. Kamu tahu manggis? Pernah melihat? Pernah. Pernah makan, mencoba. Nah, rasanya. Suka, Pak, suka. Manis. Suka, Pak. Manis. Nah, kapan-kapan nanti kalau suka Bapak akan bawakan supaya bisa kita jadikan juga untuk pelajaran.
Asik. Ada yang bisa Makan mendeskripsikan manggis. nggak Makan manggis. buah manggisnya itu bagaimana? Coba sekarang Ada Bapak yang minta unik, tolong. Pak, dengan buah manggis. Ada yang apa? Ada yang unik. Ada yang unik apa? Yang unik? Seperti bunga di kulitnya tuh, jadi sama dengan isinya jumlahnya. Oh iya, yang ada di bawah buahnya ya. Ya. Iya, Iya, di Pak. bawah tangkai, Pak. Jadi buah manggis itu nggak bisa ditebak-tebak ya Bu ya. Dilihat aja udah jadi. Ya, Misalnya isinya berarti berapa bawah. gitu. Ya, Oh gitu. buah jujur. Buah jujur. Berarti dia bukan Ya, buah buah jujur. yang ditebak-tebak. Baik, kita next lagi atau kita lanjut kembali. Nah, ini ada contoh keduanya dari deskripsi bagian. Silakan dibaca oleh Kurnia. Contoh kedua deskripsi bagian. Kucing memiliki mata yang cukup unik. Kucing memiliki mata atau penglihatan yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Kucing dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Kucing memiliki selaput pelangi atau iris membentuk celah pada mata yang akan menyempit jika terkena cahaya yang amat terang. Seperti kebanyakan predator, kedua mata kucing menghadap ke depan, menghasilkan persepsi jarak dan mengurangi besarnya bidang pandang. Mata kucing memiliki persepsi yang lemah. Ya, baik. Terima kasih Kurnia. Tadi sudah dibacakan. Nah, untuk contoh yang kedua, ini tentang kucing. Nah, kucing dijelaskan itu kalau yang di sini adalah matanya. Ya. Matanya. Kalian pernah melihat kucing pada malam hari matanya terlihat bersinar ya? Iya, Pak. Serem, Pak. Ya. Nyala. Nyala. Kayak ada robot. lampunya, Pak. Kayak ada senternya dalamnya ya, dalam kepalanya. Itu banyak dan pasti ada penjelasannya. Ya, kemudian selain kucing yang bisa dideskripsikan lagi, tadi kan sudah Bapak tanyakan, kalian punya hewan apa saja, itu juga termasuk bisa kalian deskripsikan di rumah. Nanti. Berikutnya, setelah deskripsi bagian, yang terakhir dari struktur adalah manfaat atau simpulan. Nah, di sini ada dua contoh. Sekarang Bapak minta kepada Hasbi untuk membacanya. Ada Hasbi? Masih di unmute. Ya, Bapak lupa, maaf. Ya. Seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing, manusia membiarkan kucing liar berkeliaran di pemukiman. Kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus-tikus. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi untuk manfaat dari kucing ini kesimpulannya apa nih? Jadi kucing ini dia itu ada manfaatnya ya, kalau dipelihara sama manusia, dia bisa menangkap tikus kan Pak, dia suka tikus. Ya. Di lingkungan kita bisa terbebas dari tikus. Juga kalau yang saya alami sih Pak, saya jadi bisa lebih senang gitu, menghilangkan stres, lebih ya buat menghilangkan stres kalau melihara kucing Gitu. itu. Berarti Hasbi stres tadi sebelumnya. Hah? Stres sama Tadi tadi soal dan tugas lah Pak. Oh iya, tugas dari Bapak ya. Apalagi kalau pacarnya nggak peka gitu kayak ya Aduh. udah, kucing aja lah. Ya. Ada pacarnya di kelas ini emang? Ada, Pak. Ada. Pacarnya. Benar nggak itu? Sandi orang Doang. kaya. Ih, yang punya Bohong, Pak. kebun Sandi Bohong, Pak. pacarnya, Saya Pak. bukan pacarnya, Pak. Iya, iya. berapa itu Iya. mah mantan aja pemain. Mantan aja. Oke, baik. Terindah. Ada yang udah bawa singa ke rumah Pak, jadi yang punya kebo ya udah di rumah lagi. Iya, tidak apa-apa. Kebun juga harganya mahal ya, Suhandi ya. Iya, Suhandi Pak. kan orang kaya. Ada yang tahu nggak? Nih tadi kita sedang membahas kucing. Kalau jenis-jenis kucing itu apa aja sih? Banyak nggak Banyak kira-kira? Pak, Banyak, banyak. Pak. Ada Tahu. Persia, Kucing Persia. Oh, Garong, Pak. Mana? Kucing garong. Aduh, Masya Kucing Allah. garong
juga ada, Ada Pak. kucing Kucing garong. Kucing garong, Pak. Persia, Kelakuan, Pak, Pak. Persia. Aduh, kelas ini sungguh aktif semua ya anak-anaknya, Iya, alhamdulillah. Nah, dari setiap jenis kucing tersebut itu menurut kalian beda tidak untuk deskripsi bagiannya ataupun manfaat atau Beda, simpulannya? Pak. Beda. Beda-beda. Beda, Siap, Pak. Pak. Bagiannya Oh, Ya. beda, Pak. Misalnya kucing Jenisnya Anggoro. beda-beda. Anggoro. Anggora. Anggora, Pak. Goro, Pak, itu, Anggora mah Pak. teman Bapak, maaf. Anggora misalkan. Anggora itu. Nah, Anggora itu, Pak, dia hidungnya mancung, Bapak, tapi Mancung bulu kemana? ekornya. Mancung ke depan, Bulu-bulunya Bapak. lebih lebat, Masa Pak. ke belakang. Anggora. hanya Anggora Anggora itu yang pesek. hanya bulu ekornya, Pak, yang lebat. Oh, yang pesek apa Kalau ya? yang pesek itu yang Persia, kayak Pak. saya, Persia. Persia. Oh, yang kayak Ya. saya. Iya. Kalau Persia itu bulunya lebat di seluruh tubuhnya. Betul. Kalau untuk kucing kampung, Kucing Nah. kampung itu dia Kumel. Saya Bulu nggak suka, Pak. Tuan Suka Jor nyuri ya. makan saya, Pak. suka nyuri ikan Suhandi. Iya, Pak. Siapa? Jangan sembarangan, Kucing, Pak. Pak. Kampung mah Kucing budug, sping Pak. nih yang Tuh. kelihatan beda tidak banget. terpelihara aja, Pak. Tidak Makanannya terpelihara bener, aja, Pak. ada Ini, Pak, bulunya, nih. Bapak. Tikus, Pak, makanannya. Oh, berarti yang kucing makanannya tikus itu yang kucing kampung ya, Iya, yang tidak betul. terpelihara. Tapi kucing kampung itu untuk imunitas atau daya tahan tubuhnya, Bapak yakin lebih kuat daripada kucing rumahan. Iya. Apa, Dan Pak? Sudah ya pasti. betul, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Karena Lebih dia kuat? sudah Bulunya juga teruji, nggak Bu. perlu perawatan. Nggak perlu. Ya, Iya. karena bulunya nggak terlalu panjang kayak Persia gitu. Betul. Hasbi paham sekali soal perkucingan. Oh iya, Mas Bapak. Bi punya kucing, Mbak, Oh, Pak, punya di kucing. rumahnya ya. Iya, Bu, Kucing ada garong. Iya, tidak ada kucing saya dulu di sini. Asbi di rumahnya banyak kucing, Pak. Kalau main ke rumahnya. Oh, Suhandi. Pacarnya Hasbi banyak kucingnya. Mandi. Ya udah Belum mantan. kayaknya ini mah belum mantan. Udah nih. mantan Masih ya, main. Sandi ya. Hari indah. Kan Suhandi udah jadian sama yang lain. Iya, sudah. Nanti lagi untuk masalah mantan terindahnya kita bahas lagi nanti. Kan, Pak, SPM Berikutnya, mah cinta monyet. untuk manfaat Pak. atau simpulan Bapak yang bacakan. Oke, yang kedua, buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dan dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama santone, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Nah, untuk buah pun ternyata banyak juga manfaatnya ya dari buah manggis. Kemudian kalau buah-buah lain ada yang tahu manfaatnya, misalnya buah pepaya. Siapa yang tahu manfaatnya? Selain buat makan burungnya Suhandi ya. Melancarkan itu, Pak, BAB, Pak. Oh, melancarkan BAB. Ya, Mengandung manfaatnya. vitamin C, Pak. Mengandung vitamin C, boleh. Yang berguna bagi tubuh, Pak. Betul, jawabannya sangat baik semua kelas ini. Baik, kalau seperti itu, Bapak akan lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang struktur. Nah, sekarang Bapak akan membahas tentang kebahasaan dalam teks LHO. Walaupun kebahasaannya ada lebih dari 3, tapi untuk saat ini Bapak akan jelaskan yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini dulu, hanya 3. Yang pertama, menggunakan verba relasional. Yang kedua, menggunakan kata atau istilah keilmuan. Yang ketiga, menggunakan verba alam. Untuk penjelasannya akan Bapak jelaskan berikut. Kalian siapkan juga catatannya sambil mencatat hal-hal yang pentingnya. Nah, di sini verba relasional. Verba relasional contohnya adalah ada ialah, adalah, yaitu, merupakan, meliputi, dan lain-lain. Ya, jadi kata-kata yang memberikan pengertian. Nah, di sini ada contoh teksnya. Kucing merupakan binatang peliharaan yang penting. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia.
Bentar. Berdasarkan makannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Nah, kalian tahu contoh kata dari verba relasional paragraf ini kata apa? Merupakan, Pak. Merupakan. Iya, pintar sekali. Merupakan ini adalah termasuk salah satu contoh dari salah satu kata verba relasionalnya. Baik. Bapak kasih kesempatan untuk yang lain juga. Jadi ketika kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, itu juga akan Bapak berikan nilai plus atau nilai tambah. Ya, jadi Dapat mari hadiah kita nggak, Pak? berlomba-lomba. Dapat apa, Wandi? Dapat hadiah nggak saya, Pak? Oh, dapat hadiah. Dapat. Bapak sudah siapkan. Nanti ya. Oke, di sini ada yang kedua, hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa, berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Siapa yang bisa menjawab? Silakan, angkat tangan. Apa verba relasionalnya? Adalah. Iya, Kurnia duluan yang menjawab adalah. Baik. Bapak kasih nilai tambah. Beri tepuk tangan dulu untuk Hasbi dan Kurnia ya. Nah, untuk beberapa pertanyaan yang Bapak berikan nanti, Bapak harap untuk Hasbi dan Kurnia tahan dulu. Kita beri kesempatan teman-teman yang lain untuk mendapatkan nilai juga ya. Baik, untuk verba relasional Bapak yakin kalian sudah paham. Sekarang kita akan lanjut. Yang berikutnya adalah contoh verba aktif alam. Nah, di sini ada dua paragraf. Paragraf pertama akan Bapak bacakan. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 dan 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut atau di bawah dedaunan. Nah, kemudian ada juga hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2 di udara dan penambat bahan-bahan pencemar racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Baik. Nah, dari kedua ini ada contoh verba aktif yang menggunakan verba aktif alam. Verba aktif alam itu seperti melahirkan, kalau untuk yang hewan ya, melahirkan, berkembang biak, dan sebagainya. Coba dalam paragraf pertama yang Bapak bacakan, ada silakan. Bertelur. Ya, pintar sekali, bertelur. Langsung jawab, Pak. Sabar, masih ada lagi. Titin, Bapak catat dulu. Baik sekali, bertelur ya. Karena serangga-serangga ini bertelur. Nah, kalau sapinya Suhandi bertelur tidak? Kerbau, Pak. Maaf, kerbau. Melahirkan, Pak. Beranak, Pak, melahirkan. Ya, melahirkan. Tidak bertelur ya? Tidak. Tidak, Pak. Oke. Kemudian, untuk paragraf yang kedua. Bapak, ada yang bertelur beranak tidak? Ada yang bertelur beranak. Bagaimana? Hiu ya, hiu. Iya. Ada yang bertelur dulu. Iya, bertelur. Ada yang bertelur sama beranak tidak? Ovovivipar, Pak, maksudnya bertelur dan melahirkan. Oh, iya seperti kayak itu. kuda laut gitu, Pak. Nah, terima kasih. Itu sudah banyak langsung yang menjawab. Berikutnya, untuk yang kedua, siapa yang mau menjawab untuk verba aktif alam? Ayo, cepat. Waktu kita tidak banyak. Perairannya. Menurunkan. Yang menggunakan aktif alam. Hutan bakau menurunkan kandungan karbon dioksida di udara. Bahan-bahan pencemar di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Apa ya? Menurunkan, Pak. Buka. Udara. Iya, baik sekali, Siti Zoja.
Baik, sudah Bapak 4 ngasih orang clue. yang jawab. Oh, clue itu ya? Bapak Iya. pikir ya gini-gini aja Bapak nih. Baik, untuk berikutnya Kasih tahu Siti. yang Iya. terakhir. Nah, dalam teks Siti. LHO juga ada keilmuan ya atau istilah bidang keilmuan. Di sini contohnya Bapak bacakan lagi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama xanthone, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05, lemak 0,63, dan seterusnya. Siapa yang bisa jawab? Istilah dalam bidang keilmuannya di sini banyak sekali. Apa? Ya, Antioksidan. 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 Terus? Kenapa? Ini dapat teksnya. Asam fenolat. Tanin. Asam Tanin. Antosianin. Jelas. Santon. Banyak yang mengerti. Semuanya jawabannya betul. Ya, itu semua dalam istilah bidang keilmuan. Kemudian dalam contoh duanya juga di sini ada apa? Istilah bidang keilmuannya. Dalam paragraf ini. Hewan ini memiliki bentuk unik dan warna beraneka rupa serta dapat menghasilkan CaCO3. Terutama karang merupakan Mana Pak? Apa yang mana ya Pak? Teksnya Pak. Teksnya yang mana ya Pak? teksnya belum ada. Mana? Belum ada Pak. Hasil penelitian ini mah. Ini masih yang mana nih? Masih Oh, keilmuan, Pak. Keilmuan Pak, istilah keilmuan ini. oke. Nih, udah terlihat belum? Belum Pak. Masih yang lama. Juga coba Bapak stop share dulu, nanti Bapak share kembali. Biasa kalau dalam pembelajaran menggunakan media suka ada saja gitu. Tapi sudah ya? Belum Ada? Pak. Belum, Pak. Masih belum ada juga? Belum. Masih Jalan-jalan berputar Pak, kayaknya, masih Pak. berjalan-jalan. Oh, masih berjalan-jalan. Bapak saya izin ke belakang dulu ya, Pak. Silakan. Kalau sudah ada, coba dibilang. Masih belum ada juga? Belum Belum Pak. Bapak. Oke, baik. Tapi kurang lebih Bapak yakin kalian semua sudah paham juga untuk unsur kebahasan atau kaidah kebahasaannya. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak akan bentuk kelompok-kelompok belajar. Dan kelompok belajarnya seperti yang kemarin saja atau yang lalu, ya. Nih sudah akan Bapak sebutkan. Kelompok 1 Suhandi dengan Erni, kemudian Iya, Pak. kelompok 2 Nurul dan Hasbi, kelompok 3 Rita dan Rini, kelompok 4 Siti Jauja dan Lala, kelompok 5-nya Kurnia dan Titin. Nah, silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing. Ya, Pak. Ayo, Rita. Iya, Nia, ayo. Sama Nia, aku, kita Rita. barengan Nia. Ayo. Ya, baik. Sekarang tampilannya sudah terlihat belum ya? Belum, Pak. Belum Pak. Belum. Pak, masih jalan-jalan. Kenapa ya? Ini jalan-jalan terus kali bisa. Sekali lagi. Bagaimana yang sekarang masih belum juga, anak-anak? Belum Pak. Masih belum. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya sudah, tidak Ada apa-apa. Pak, ada Pak. Ada nih, Pak. Sudah. Ya, baik. Bapak akan tampilkan dulu. Sebentar. Nah, ini kelompok-kelompok yang sudah Bapak buat tadi. Kelompok 1 Suhandi dengan Erni, betul. Baik Pak. Kemudian di kelompok 2 Hasbi Nurul juga betul. Bapak cek, takut ada yang pindah kelompok nih.
Yang ketiga Rita dengan Rini. Kelompok 4-nya ada Siti Jaujah dengan Lala. Yang kelimanya Kurnia dan Titin. Baik. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan sambil kalian siapkan alat tulisnya. Untuk LKPD yang sudah kalian terima, silakan dibaca dulu teksnya. Di situ ada teks yang berbentuk pantai. Ada 5 paragraf. Silakan kalian simak dulu. Setelah itu nanti kalian menjawab soal yang ada di bawahnya. Ada 5 soal juga terkait dengan struktur dan kebahasan. Silakan Bapak kasih waktu. Dimulai dari sekarang. Ya, langsung nama lagi. Ayo, sudah jangan berisik. Jangan gendang-gendang. Wandi, Pak. Silakan diskusi. Bukan, itu Marita. Ih, aku mah nggak ngomong-ngomong dari tadi. Sudah. Ayo, cepat nih. Sedikit lagi waktunya nih. Ini teksnya udah mau habis ya, Pak ya? Bapak Iya. udah, Pak. Udah, Pak, udah. Oke, baik. Silakan untuk kelompok 1 Bapak. Kenapa kipas panas? Persilakan untuk presentasi kepada kelompoknya Suhandi. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 dengan anggota Rini akan... Bukan, Rini sama aku. Oh iya. Suhandi dengan Erni. Ya, dengan Erni, maaf. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut adalah hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik sekali kelompok 1 dari Suhandi dan Erni. Silakan bila ada yang ingin memberi tanggapan atau komentarnya. Bila tidak ada, kita lanjut langsung untuk kelompok 2, Nurul dan Hasbi. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3, silakan. Rita dan Rini. 2R. Yuk. R. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dan Rita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kepada Siti Jaujah dan Lala. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya dan Siti Jaujah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Demikian diskusi kami, presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. silakan untuk kelompok terakhir, Kurnia dan Titin. Ayo Nia, kita bareng-bareng ya Nia. Titin di awal, Nia di akhir. Kita selalu kompak. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kami, saya Titin, kemudian teman saya Nia. Ia akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Ini dia jawabannya yang sudah kami diskusikan. Ya, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sekali, kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang sudah mengerjakan dengan sangat baik. Nah, karena tugas-tugas kalian sekarang sudah sangat baik,
Bapak akan memberikan kembali soal yang tadi sudah Bapak berikan di awal. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita hari ini, soal yang tadi di awal kalian yang banyak salahnya saat ini bisa benarnya lebih banyak, syukur-syukur betul semua. Silakan dikerjakan dulu soalnya yang tadi Bapak kasih waktu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, karena nilai-nilai kalian sudah baik, jadi untuk di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana kita akan menyusun teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, silakan kalian bisa mencari dari sumber lain untuk beberapa istilah-istilah atau bidang keilmuan yang sekiranya belum kalian pahami atau kalian mengerti. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan? Ya, Tidak ada, Pak. Bila tidak ada pertanyaan, silakan Bapak minta ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan. Baik, untuk sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Hati-hati pulangnya. Terima kasih, Pak.